Taufik Aziza dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam Dialog Kabar Jambi. Dialog yang kami hadirkan untuk dapat memberikan edukasi bersama dengan narasumber yang sudah sangat luar biasa hari ini telah hadir di TVRI Jambi. Nah pemirsa, saat ini di tengah kemajuan zaman dan juga perkembangan teknologi, dunia usaha dituntut untuk dapat semakin adaptif dan juga berbasis data. Bukan hanya untuk perusahaan besar, tetapi para pelaku UMKM juga harus dapat memahami bagaimana pentingnya data dalam pengambilan keputusan yang tepat dan juga berkelanjutan. Nah, spesial di Dialog Kabar Jambi hari ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik dan juga relevan terkait edukasi data bagi riset UMKM. Nah, pemirsa, bersama saya hari ini, siang hari ini di TVRI Jambi sudah hadir dua narasumber yang sangat luar biasa yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Yang pertama, saya ingin menyapa terlebih dahulu telah hadir Ibu Bunga Margotila. Selamat siang Ibu. Siang Mbak Muhafiq. Gimana kabarnya Ibu Bunga? Ibu tadi sebelum ke TVRI Jambi kegiatannya apa Ibu, boleh diceritakan dulu? Oh, kegiatannya ya standar dosen lah ya. Ya seputar Tridharma aja lah. Jadi Ibu Bunga ini dosen ya Ibu ya. Ya. Nah pemirsa, Ibu Bunga Margotila ini merupakan founder dari komunitas statistikawan dan juga pakar data atau Kostapata. Nanti kita akan tahu, kita akan tanya kepada Ibu Bunga ini tuh sebenarnya komunitas apa sih dan apa hubungannya dengan UMKM. Nanti kita akan bahas, kita akan kupas tuntas bersama Ibu Bunga ya. Dosen cantik kita siang hari ini ya. Nah, tadi sibuk Ibu? Standar. Standar lah ya. Udah kebiasaan dosen lah Ibu ya. Hari-hari sih saya berkecimpung dengan UMKM. Makanya sebelumnya pernah bermitra dengan Bu Bunga terkait dengan pembinaan UMKM. Baik. Nah, jadi pemirsa, Ibu Emma ini adalah penyuluh UMKM ini seprovinsi Jambi ya Ibu ya. Akan melihat seperti apa kondisi UMKM saat ini di Provinsi Jambi. Nanti akan kita kupas dan juga kita bahas bersama dengan Ibu Emma. Ini saling terkait, saling berhubungan. Dan sebelumnya juga udah pernah kerjasama berarti ya Ibu ya? Sudah. Oke. Nah, kita ke Ibu Bunga terlebih dahulu. Ibu mungkin di sini pemirsa TVRI Jambi belum banyak yang tahu ini komunitas Kostapata apa sih? Orang-orang biasanya kalau dengar tentang statistika itu kayaknya rumit banget ya Ibu ya. Statistika itu adalah sesuatu hal yang rumit bagi kebanyakan orang. Mungkin Ibu boleh diceritakan terlebih dahulu ini komunitas Kostapata itu apa sih sebenarnya Ibu? Baik, terima kasih Mbak Muhafiq. Ini terima kasih sekali kami sudah sebagai komunitas yang baru setahun berdiri. Ya? Ya, kami berterima kasih kepada TVRI yang telah mengundang kami ke sini. Tentunya komunitas ini lahirnya itu berdasarkan kebutuhan ya, karena di Jambi ini belum ada komunitas statistikawan dan saya ini termasuk salah satu statistikawan yang berprofesi sebagai dosen. Jadi banyak di luar sana statistikawan yang di instansi lain tentunya yang bukan dosen ya, bisa statistisi kalau di instansi pemerintah, fungsional statistisi ya, kemudian ada statistikawan yang ada di perusahaan seperti itu. Jadi kami karena belum ada, yang ada itu lembaga survei komersial ya, makanya kami membentuk komunitas yang sifatnya lebih bisa menjaga idealisme dari profesi statistikawan itu sendiri. Dan kami rangkul juga para data scientist, makanya juga Kostapata ini kan singkatan dari komunitas statistikawan dan juga pakar data. Jadi untuk yang pakar data ini tentunya kita ajakin teman-teman dari data scientist atau dosen-dosen sistem informasi, kemudian dosen-dosen informatika tentunya, kita ajak juga dosen-dosen statistika di UIN dan juga di universitas lain yang mengajar statistika. Dan tentunya ini masih agak langka kalau yang benar-benar statistika ya, kayak di Unja aja cuma ada 3 orang, di UIN itu yang benar-benar statistika kayaknya juga sekitar 3 atau 4 orang gitu. Jadi di universitas lain mungkin ada satu orang gitu ya, di seperti Unaja, Unama dan lain sebagainya. Jadi itu nanti akan kami ajakin ya, minimal mereka menjadi narasumber lah ya, karena ada forum statistika, kemudian forum sains datanya juga gitu di dalam program, salah satu program kerja dari Kostapata ini sendiri. Itu latar belakang pendirian ya. Oke, jadi berawal juga dari melihat kondisi yang ada ya Ibu ya. Kalau di Jambi ini belum ada seperti itu ya Ibu ya. Kegelisaan awalnya itu berangkat dari mana Ibu dan kenapa ingin membentuk komunitas ini? Yang perangkul kebanyakan juga dosen-dosen ya Ibu ya? Iya. Boleh diceritakan?
Kenapa prioritas utama kami itu dosen? Karena memang kami di beban kerja kami ada kewajiban untuk bergabung aktif dalam komunitas atau perkumpulan profesi. Nah di sini itu juga langka gitu, kayak di Indonesia ada Forstat, dan Forstat ini sendiri persyaratannya cukup lumayan banyak ya, karena dosen kami belum memenuhi jumlah yang disyaratkan juga, kami agak ragu juga. Kemudian Indo MS itu belum statistik, masih matematika secara umum, jadi nggak spesifik, dan kami berpikir agar lebih efektif geraknya, kenapa kita nggak bentuk sendiri aja komunitas. Setidaknya di Sumatera baru ini kalau setahu saya, nggak tahu kalau di pulau lain ya. Kalau di Sumatera kayaknya baru Costa Pata ini Perdana dong ya di Iya. Sumatera, di Jambi ya. Komunitas Costa Pata, keren banget ya, ini statistika dan juga pakar data ya Ibu ya. Nah, selanjutnya Ibu Bunga, kalau misalkan kita melihat kondisi di lapangan ini ya, masih banyak yang belum memahami terkait statistika ya. Seperti apa Ibu dan juga teman-teman komunitas untuk dapat mengajarkan ke masyarakat luas gitu, dampak seperti apa yang akan diberikan ke masyarakat luas di komunitas ini? Jadi karena kami ini kumpulan akademisi ya, dosen, kemudian ada mahasiswa peminatan statistika, kemudian ada statistikawan yang bekerja di berbagai instansi dan institusi. Jadi kami merasa kami belum begitu dekat dengan masyarakat. Kami menyadari itu dan kami merangkul komunitas lain, ormas, salah satunya Salimah dan Ibu Emma adalah penyuluh UMKM yang sangat sering sekali di dalam acara-acara Salimah gitu, aktif sekali beliau dalam Salimah gitu ya, sebagai orang yang dekat dengan masyarakat. Banyak ya pengalaman Ibu Emma dalam membimbing UMKM terutama, karena beliau penyuluh UMKM. Masyarakat pada umumnya juga ada. Kemarin kan kami ada kerjasama dengan Ibu Emma itu di Sekolah Pranikah Salimah di Tahtul Yaman. Nah beliau sebagai narasumbernya, dan kami Costa Pata di situ sebagai analis data untuk grafologi. Grafologi itu kan jadi mendeteksi karakter berdasarkan tulisan tangan. Jadi peserta sekolah pranikah ini kita deteksi dulu karakternya. Nah, dan kami ajarkan bagaimana dia nanti mendeteksi karakter pasangannya lewat tulisan seperti itu. Kan sekolah pranikah ya, jadi bisa, itu juga langkah ya. Sebelum kan kita kan gini, ngapain kita harus menjalani hubungan dulu dengan seseorang untuk menemukan red flag-nya, dari tulisan aja bisa kok gitu. Jadi maksudnya Jadi itu bisa dianalisis ya bisa Ibu ya? menemukan red flag dari tulisan ya. Oke, nah berarti ini fokusnya ini ke semua hal ya Ibu. Boleh ceritakan kayak apa aja fokusnya untuk data-data yang Ibu dan juga teman-teman komunitas ini kan di komunitas ini? Karena moto kami kan statistika untuk semua, Iya. sains data untuk perubahan. Jadi sudah bisa terlihat dari moto bahwa kami berusaha menjangkau seluruh sektor. Nah kemarin karena baru 1 tahun ya, kemarin di bulan Agustus itu ada kerjasama berupa sosialisasi riset, tapi kami sebelumnya sudah meriset terlebih dahulu perfilman. Jadi bekerja sama dengan Forum Film Jambi. Kemudian yang saat ini sedang dijalankan itu riset gender di sektor kopi, itu kerjasama dengan Yayasan Etalase Foundation ya, Etalase Ekosistem Indonesia ya. Jadi di situ kita melihat peran perempuan dan juga kaum rentan, misalkan disabilitas, anak-anak, kemudian orang tua lansia ya, dalam sektor kopi. Kalau kita baca referensi di internasional, kopi itu sudah dimasukkan sektor gitu, kopi sektor gitu ya, karena saking banyak sekali dari hulu ke hilirnya itu proses yang melibatkan SDM, dan tentunya AI tidak bisa di situ, belum bisa ya kayaknya segala macam. Jadi di situ masih bisa penyerapan tenaga kerja. Jadi kami berinisiatif untuk melakukan riset gender di sektor kopi seperti itu, sedang berjalan insya Allah. Kemudian dengan Salimah insya Allah kami akan juga dengan kantornya Bu Emma juga, karena kemarin kan baru dengan beliau aja. Nah untuk kedepannya kami mau perluas, mudah-mudahan bisa lebih menjangkau lebih luas lagi UMKM yang ada di Provinsi Jambi dengan beberapa penyuluh lagi ya Bu Emma ya. Nah insya Allah kami kedepannya akan ke beberapa kabupaten kota gitu, jadi tidak hanya kota Jambi saja gitu, berusaha seperti itu. Oke, harapannya adalah dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang ada di Provinsi Jambi. Nanti keliling kabupaten kota di Jambi ya Ibu ya? Iya insya Allah. Oke, kita udah dengar sedikit nih cerita dari Ibu Bunga ya terkait apa itu komunitas Costa Pata, yang dimana dia berfokus kepada riset di lapangan. Jadi banyak sektor
yang terlibat juga bukan hanya dari UMKM saja, tapi juga sektor-sektor yang lain. Tadi contohnya juga udah ada selaku penyuluh UMKM. Nah, kita mau tahu terlebih dahulu Ibu sebagai penyuluh UMKM seperti apa kondisi UMKM di Jambi saat ini, Ibu? Baik, terima kasih Mbak ya. Kebetulan saya tuh bukan khusus UMKM, judul jabatan saya itu penyuluh perindustrian dan perdagangan. Itu nomenklaturnya ya. Tapi tercakup di bawahnya adalah kalau yang di perindustrian kan mencakup industri kecil menengah (IKM). UMKM itu berada di koperasi. Jadi namanya kita di sini semua kita cakup gitu ya. Karena kita tahu kondisi di lapangan yang nama UMKM itu kan bermunculan di mana-mana. Kalau ada industri akan muncullah U-nya. U itu kan adalah usaha di situ. Tapi orang yang berusaha belum pasti dia belum tentu dia bisa memproduksi. Tapi orang yang memproduksi otomatis dia nanti bisa memasarkan gitu ya. Jadi kami cakup semua binaan kami. Jadi kadang di sini di Provinsi Jambi termasuk yang lumayan ya UMKM kita jumlahnya gitu ya. Kalau terdata di statistik tuh data yang terakhir tuh sampai untuk Provinsi Jambi itu 20-an ribu ya. UMKM ya. Itu terdata kalau ditelusuri lagi bisa jadi presentasinya mungkin tidak menjauh lagi gitu ya. Aktif bergerak di macam-macam sektor, ada dia makanan minuman, pria gitu ya, kemudian kerajinan gitu, fashion dan sebagainya, batik gitu, fashion dan sebagainya. Terkait pembinaan kami itu kami melakukan pembinaan mulai dari penumbuhan ya, mulai dari ya kayak tadi yang bermitra dengan Bu Bunga, kita latih para pasangan suami istri yang baru gitu ya. Tapi kemarin yang kebanyakan para yang perempuan ya, perempuannya kita latih, kemudian kita bina terkait dengan bagaimana kemandiriannya nanti dari segi ekonomi gitu ya. Kalau dia bisa mapan kan mandiri kan, bisa dia melirik dari sektor yang mana dia akan lirik gitu, apakah makanan minuman, kerajinan gitu kan ya. Nah, nanti bisa dia mandiri nantinya. Berikutnya juga kami juga melatih selain dari penumbuhan, kami juga pembekalan terkait dengan izin-izin yang mereka perlukan gitu. Karena kan UMKM ini tumbuh macam menjamur ya, macam apa jamur di musim hujan gitu ya, di mana tempat lembab di situ dia tumbuh gitu. Begitu UMKM gitu. Tapi nanti dengan kita memberikan pemahaman terkait keuntungan UMKM berusaha bisa mandiri, akhirnya dia juga kesiapan dari segi perizinannya. Nah, sekarang kan dibutuhkan oleh pemerintah dengan galak-galaknya pemerintah menggalakkan namanya izin usaha nomor induk berusaha bagi pelaku usaha. Itu merupakan KTP ya, KTP bagi pelaku usaha. Kalau kita penduduk ini NIK ya, KTP kita ya. Nomor NIK-nya kita Iya, ya. kalau pelaku usaha tuh namanya NIP, nomor induk berusaha. Itu yang akan kita bina, kita memang dari sektornya ada di PKPM ya, atau pelayanan satu pintu gitu ya. Tapi kita sebagai mitra pemerintah sekarang kan satu data Indonesia ya. Perindustrian itu terkait semua itu. Makanya untungnya satu data tuh semua bisa mengakses gitu data pemerintah semua. Oke, ini sudah dijelaskan juga oleh Ibu Emma betapa pentingnya data ya, terutama juga untuk para pelaku UMKM. Kita akan berbincang kembali dengan Ibu Emma dan juga Ibu Bunga usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dialog Kabar Jambi. Luar biasa hari ini Ibu Emma. Dengan data ya. Kita kami bergerak kebetulan di perindustrian itu ada namanya sistem SINAS ya, sistem informasi industri nasional. Itu juga kita bergerak di bidang data. Terkait IKM itu tumbuh dan tidaknya ya, pelaporan ininya merupakan gambaran ya, data mereka tumbuh atau tidaknya bisa kita baca gitu. Mereka melaporkan dari tempat dia tapi terdata langsung ke pusatnya gitu. Jadi itu kita dimudahkan dengan zaman sekarang gitu, dengan adanya sistem informasi gitu ya, terkonek langsung. Begitu juga dengan sistem data yang dicanangkan oleh pemerintah. Terus sekarang kan perizinan semuanya terkonek di sistem OSS, online single submission ya. Di situ bukan hanya leading sektor yang bisa mendaftarkan nomor induk berusaha, tapi si orang per orang bisa, kalau dia paham dengan sistem bisa daftar. Siapapun dimanapun dia berada, ngerti dengan sistemnya dia bisa mendaftar. Itu kita diberikan kemudahan terkait dengan untuk bisa membaca data. Begitu juga kami dengan Ibu Bunga dimudahkan dengan adanya sistem-sistem, kami juga bisa bermitra gitu ya, bisa bermitra dimudahkan dengan apa yang bisa kita sinkronkan ya, program ya, bukan hanya komunitas, berbicara tentang komunitas, tapi juga bisa bermitra dengan masyarakat gitu ya. Jadi walaupun sebagai dosen bukan hanya berada di kampus saja gitu, tapi bisa juga ke lapangan. Berdampak ke masyarakat Iya, langsung berdampak ya, kepada Bu, ya? masyarakat. Iya. Oke. Nah,
tadi kan sudah dijelaskan juga kalau beberapa peluang yang diberikan untuk masyarakat. Kalau terkait kondisi di lapangan sekarang UMKM, apakah sudah banyak yang melek terkait dengan data itu atau seperti apa permasalahan UMKM yang ada di Jambi ini Ibu? Kalau kita lihat perbandingan dari pasca dan pra ini ya COVID ya, nampak perubahannya. Sebelum kita COVID itu nampak sekali semua melakukan by manual gitu ya, manual. Dengan adanya COVID ini satu sisi kita mempunyai kelemahan, mungkin mundur sekian langkah gitu, tapi satu sisi ada kelebihannya juga. Dengannya di zaman COVID segala sesuatu dilakukan lewat sistem dengan adanya sistem itu ternyata lonjakan yang terjadi di situ lumayan progresnya lumayan bagus gitu ya. Tadi masalah terkait dengan pendaftaran gitu ya, datanya lumayan bisa terbaca, kita bisa melihat data itu dan lagi pelaku usaha bisa mendaftarkan perusahaannya langsung, tidak bertatap muka gitu ya, langsung lewat sistem gitu ya. Melaporkan laporan perusahaannya juga bisa di situ, pembinaan kita lakukan juga bisa di situ gitu ya. Paling dia tinggal connect dengan kita by WA, kita bisa daftarkan lewat sistem kalau dia terkendala dengan pendaftaran, atau dia kita pandu juga bisa dia mendaftar sendiri, itu dimudahkan sekarang. Jadi sekarang sudah mulai melek pelaku usaha itu sebagian besar lah, walaupun sebagian kadang kan yang usia ya, tidak bisa kita pungkiri usia mempengaruhi gitu. Kalau pelaku usaha yang kelahiran ya usianya sudah 50 ke atas gitu istilah ya, pemahamannya terhadap IT juga agak kurang ya, pasti tidak bisa dipungkiri. Tapi bagi yang muda-muda kadang dia ada juga semangatnya, anaknya gitu dia kelola. Kan sekarang pelaku usaha banyak sudah punya admin. Selama ini kan dialah tukang buatnya, dialah tukang masarkan, dialah tukang adminnya. Sekarang sudah banyak pelaku usaha itu punya admin. Lumayan banyak sudah berkembang, yang banyak sudah bermitra sendiri, bisa masarkan produk bukan hanya di Jambi, sudah masuk sampai keluar kota gitu. Masuk Alfamart, Infomark ya, semua cabang dia jajaki sendiri, tanpa paling kita ngasih pertama menjajaki lewat mitra yang ada di Jambi. Selanjutnya dia sudah bisa berkembang sendiri. Oke, gitu ya Ibu ya. Jadi dari Disperindak sendiri juga mendata kelompok usaha kecil, mikro dan menengah ini ya Ibu ya. Iya. Sudah banyak yang terdata juga berarti ya. Banyak, ada pengkelasannya juga. Di industri itu kan ada yang mereka yang baru bermula gitu ya, para pelaku usaha baru yang sedang berkembang, yang lumayan gitu, yang bisa kita upgrade, yang sering dibawa ke ada misi-misi dagang gitu ya, jadi ada tingkatan-tingkatannya. Selanjutnya kalau untuk kerjasama nih dengan komunitasnya dari Ibu Bunga sendiri seperti apa Ibu untuk dapat lebih memajukan UMKM lokal Jambi? Kerjasamanya tuh tadi Bunga sebagai penyedia wadahnya, kami sebagai pengisi wadah itu gitu, sebagai perindah mengisi, memberikan bekalan-bekalan orang yang sudah disediakan gitu ya. Jadi itu yang kita lakukan selama ini. Lebih ke tandem ya. Iya. Maksudnya kami juga ada materi sendiri, Bu Emma juga ada Tambahan. materi sendiri. Iya. Ini eksekusi langsung Iya. di lapangan, jadi yang riset-riset datanya dari Ibu Bunga gitu ya. Oke, nah Ibu Bunga nih selaku founder dari komunitas Pos Tapani sendiri ya. Ibu, kita kalau berbicara tentang statistik itu kebanyakan orang menganggap adalah hal yang sulit ya Ibu ya, kayak bikin rumit gitu. Iya. Seperti apa nih komunitas Ibu membawa statistik itu lebih dekat dengan masyarakat, biar masyarakat tuh nggak takut belajar statistik, apalagi para pelaku UMKM nih ya, oleh Ibu. Jadi itu sudah wajar sekali dianggap sulit ya statistika itu, karena di prodi matematika sendiri aja contohnya hanya sebagian aja mahasiswa kami yang ada memilih peminatan statistika. Dia kan ada 3 peminatan, matematika murni, matematika terapan, statistika. Jadi lebih banyak yang memilih matematika terapan karena dianggap tidak banyak prosedur. Sebenarnya statistika itu nggak sulit, tapi prosedurnya banyak. Nah seperti itu yang kadang dihindari oleh mahasiswa ya. Sehingga mereka lebih ke matematika terapan. Murni juga sedikit karena terlalu teoritis ya. Jadi lebih banyak yang matematika terapan, statistika juara 2 terbanyak pilihan lah ya. Kemudian baru ke yang murni yang terakhir. Jadi memang secara pencitraannya statistika itu sebenarnya sulit. Sebetulnya bukan sulit ya, tapi rumit aja ya. Karena ketika mahasiswa ditanya di sidang pun mereka lupa gitu langkah-langkah, misalkan menjadi seperti apa gitu ya. Mungkin itu yang perlu mereka lebih menguatkan ya. Nah untuk masyarakat sendiri, di pelatihan kami itu kami ada segmennya juga. Nah seperti di TVRI lah ya, ada segmen-segmen. Jadi ada segmentasi ketika
kita lihat UMKM itu melek teknologi, kita akan ajarkan software yang open source gratis. Oke. Jadi bukan bajakan ya, kami anti software bajakan ya. Jadi contohnya di ASP itu kan termasuk yang open source ya, dan mudah user friendly, mudah digunakan. Jadi si UMKM ini tidak kesulitan nih ketika adminnya atau mereka langsung yang mengentrikan data, kemudian mereka lakukan analisis statistik, dapat hasil langsung gitu ya. Memang mungkin mereka melewati beberapa prosedur pengujian, tapi setidaknya dari output mereka udah ngelompat gitu, bantuin mereka lah gitu ya. Dan kalau UMKM-nya udah lebih maju, mereka punya dana, kami sarankan dengan Fizly itu ada AI untuk membantu analisis statistika, atau terutama untuk riset marketing, riset terkait inilah ya, usaha gitu, UMKM gitu bisa. Kan banyak ya, dari marketing mixnya aja udah mencakup semua itu ya. Iya. Segmentasi demografis, segmentasi psikografis, survei harga, segala macam, positioning dia si UMKM ini di antara pesaingnya gitu ya. Itu juga perlu mereka pertimbangkan. Dan sebenarnya kalau sebelum membuka suatu usaha, di sebelumnya itu dikaji mendalam dulu. Jadi ketika ada juga yang gini bukan tidak laku tapi terlalu laku malah jadi berhenti gitu, nah itu juga harus diantisipasi. Nah itu Penting, data itu Iya. penting banget ya. penting. Kalau tidak nanti ketika melunjak apa maksudnya, ketika dia permintaan banyak, dia dia tidak bisa kewalahan, menyediakan. tutup gitu. Bukan karena mereka nggak enak, justru terlalu enak. Banyak yang begitu ya. Terlalu laris ya. Terlalu Dan laris. itu juga gak bagus ya. Kewalahan. Kalau Kan kita nggak nggak ada riset dulu. Iya. Tuh, harusnya mereka kan mempersiapkan tenaga kerja SDM-nya dulu di awal gitu. Jadi ketika memang kayak gitu nggak kewalahan, langsung siap gitu ya. Nah ini ya Bu ya, kebanyakan juga pelaku UMKM yang ada di Jambi ini kebanyakan mengandalkan insting. Iya. Padahal kan sebenarnya bisa di riset terlebih dahulu ya. Nah itu seperti apa Karena ya masih Ibu? kurang ya, mungkin ini kita pelaku usaha kita tuh kurang meleknya ke sana gitu. Dikala pada saat mereka melakukan riset ternyata yang masuk tuh lebih banyak dibandingkan dengan kalau mereka merasakan kadang kan buang-buang energi gitu kan ya, karena kan ini kajiannya kurang ya, pemahamannya. Mudah-mudahan ke depan kita berharap semakin melek lagi gitu kan. Sudah banyak juga yang sudah mandiri gitu ya, sudah bisa melihat ini bisa dilirik ini, dia nyiapkan. Terutama yang berkembang di Jambi ini pelaku usaha yang sudah mandiri, malah yang sudah punya perizinan yang sudah layaknya seperti pabrik gitu ya. Sudah punya sistem yang bagus gitu. Mau masuk ke dapur produksi kita harus pakai APD gitu, sudah ada di Jambi ini. UMKM itu. Iya, UMKM ya sudah dengan HACCP. Soalnya banyak kan sekarang tuh yang mengandalkan insting aja. Iya. Misalkan kayak ramenya kayaknya di hari Minggu aja, apa berbasis data gitu loh Iya. Bu ya. Jadinya mereka udah nyiapin stok yang banyak nih misalkan, tapi ternyata nggak sesuai sama insting mereka gitu. Permintaan Ternyata pasar sepi. nggak sama Iya, ternyata. permintaan pasar Iya. nggak sama ternyata, justru jadinya rugi buang-buang bahan baku gitu ya. Nah itu seperti apa dari Disperindak juga untuk dapat penyuluhan terkait data ini begitu penting gitu untuk pelaku UMKM. Mereka tuh bisa ngeliat tuh kayak sebenarnya aku tuh ngasih diskon Iya. berapa sih biar rame, terus di jam-jamnya menganalisis target pasarnya siapa aja, nah gitu-gitu. Tapi pelaku usaha itu kita bekali dengan itu tadi, meleknya tadi. Kita tahu sasaran produk kita kemana sih? Iya. Atas, menengah, bawah gitu ya. Itu dari segi harga, price. Dari segi kemasan masuk nggak sih gitu ya. Kemudian dari segi kualitasnya kita masuk kemana gitu. Kita tahu kan kalau kita memang berani jualnya ke atas, berarti kita berani dari segi kemasan yang menarik gitu. Pangsa pasarnya berarti high yang ini gitu kan. Terkait dengan tadi strategi pemotongan harga itu juga bisa kita inikan gitu. Kadang kan orang motong harga tapi harga sudah dinaikin duluan gitu kan, sama aja dengan bohongnya. Udah ketahuan. Iya. Kalau dari Ibu Bunga sendiri seperti apa itu, kayak data-data apakah perlu pembukuan, apakah perlu setiap UMKM itu mencatat kayak hari ini tuh bikinnya segini-segini, pengeluarannya berapa, itu penting nggak sih Bu sebenarnya untuk UMKM? Oke, baik. Kita beranjak dulu dari karena kami dosen ya. Saya kan dosen kewirausahaan. Iya. Lanjut dengan matematika entrepreneurship, ada 2 mata kuliah yang berkaitan dengan bisnis nih ya. Kami memang menyarankan mahasiswa kami seperti itu. Jadi kan mahasiswa itu dibagi per kelompok, jatuhnya jadi UMKM. Ini tuh apa namanya tuh ya? Maksudnya di kayak pengorbitan lah ya, maksudnya jadi mereka tapi di kampus gitu. Iya. Nah bisa diterapkan oleh para UMKM juga, penting itu pembukuan yang rapi, ada logbook segala macam gitu ya,
karena kalau misalkan mereka punya admin ya udah itu tugas admin gitu. Jadi udah apa namanya, kalau misalkan mereka punya aplikasi, nah itu lebih baik lagi. Kami ada juga karena kami menggandeng sains data ya, sistem informasi, mereka bisa bantu aplikasi seperti itu ya. Kalau dari kami lebih ke fokus ke riset marketing karena 90% dari riset marketing itu adalah statistika isinya. Oke, menarik sekali pembahasan kita kali ini, semakin menarik ya untuk dibahas ya ini Bu ya. Tidak menakutkan lagi Iya, ya. Oh, iya, karena jadi statistika seru ya. Iya, statistika itu bukan hal yang sulit ya, tapi dapat menjangkau semua lapisan masyarakat. Kita akan bahas kembali bersama dua narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini, Ibu Emma dan juga Ibu Bunga. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bergabung bersama kami di Dialog Kabar Jambi usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa TVRI Jambi karena Anda masih setia menyaksikan kami di Dialog Kabar Jambi hari ini. Nah, pembahasan kita makin kesini makin menarik ya sama Ibu Emma dan juga Ibu Bunga. Kita ke Ibu Emma lagi ya. Ibu Emma tadi kan udah diceritakan juga di awal bahwasanya ini sebagai penyuluh UMKM dari Disperindak sendiri juga saat ini sedang bekerja sama menjadi kerjasama dengan komunitas Costa Mata ya. Dengan hadirnya komunitas Costa Mata ini, Ibu, harapannya seperti apa peluang yang bisa didapatkan oleh UMKM agar usahanya itu dapat lebih berjalan terarah dan juga berkelanjutan? Senang kita ya dengan adanya komunitas berdiri, kita berharap tuh banyak tumbuh gitu ya. Dengan banyaknya kita bisa bermitra, kita akan memberikan pemahaman-pemahaman kepada yang kita ini tadi, yang kita mitrakan tadi, yang kita kerjasamakan tadi. Akhirnya dari Costa Pata juga mendapatkan masukan dari kami juga gitu. Kami juga menjadi dengan banyaknya tumbuh para pelaku usaha di Jambi, kita berharap kan menunjang perekonomian Jambi gitu ya. Awalnya kita lihat dulu di zaman Covid yang tidak membantu hanya industri kecil gitu ya, UMKM. Industri besar tuh udah tumbang gitu ya, kena imbasan. Tapi subhanallah gitu, dengan bertahannya di masa itu, industri kecil ini bisa tumbuh gitu. Karena mereka dengan modal yang tidak begitu besar tapi bisa mengelola usahanya dengan maksimal, itu menghasilkan hasil yang lebih bagus gitu. Terkait dengan pembukuan tadi ya, harus tertata dengan rapi, pembukuan keuangannya seperti apa gitu ya. Itu merupakan gambaran pada saat nanti ada orang tua angkat ya, seperti binaan pendanaan, mereka kan yang dilihatnya adalah pembukuan mereka. Apakah pembukuan usahanya bagus atau tidak gitu. Kalau bagus biasanya banyak dari mitra-mitra bank-bank yang bisa membantu kepada, atau CSR yang akan membantu kepada pelaku usaha ini. Berarti penyuluhannya rutin dilaksanakan setiap bulan atau seperti apa itu, dan menyasar semua wilayah di Jambi ya Bu? Karena sekarang kan sebenarnya cakupan kami wilayah di Jambi, cuma karena kita kan terbatas ya, lagi di tahun efisiensi kan. Terkait dengan pendanaan yang baru cakupan kami di kota Jambi sesuai dengan kemampuan kami menjamah gitu ya. Kami hanya bisa dengan kendaraan ya roda 2 yang bisa kami jangkau sekitar Jambi ini, kota Jambi. Tapi untuk data-data yang di kabupaten kota lain juga? Kalau kota bisa, kalau data bisa. Seperti mereka minta dibantukan perizinan ya, kita bisa kan online ya, tidak terbatas ruang dan waktu kan. Tapi kalau untuk pembinaan secara tatap muka ya kita hanya dibatasi ruangan yang ada di Jambi saja. Kalau untuk rencana kedepannya Ibu ya, ini seperti apa agar UMKM ini bisa lebih fokus dan juga paham terkait pentingnya data untuk kemajuan usaha, seperti apa yang akan direncanakan dari segi penyuluhannya? Penyuluhannya itu diberikan pemahaman bahwa mereka ngerti ya, dengan adanya punya perizinan yang lengkap, mereka akan memudahkan segala sesuatu yang termasuk data tadi. Di sini kan kalau dia pelaku usaha makanan itu kan izin yang harus mereka miliki, ya semua izin semuanya di sini ya, Bu, ya? Cuma di kota-kota kan lewat kamar-kamar aja gitu kan. Kalau kita mau buat nomor induk berusahanya di sini kamarnya, buat ke IRT-nya sebelah kamarnya lagi. Jadi sangat mudah kalau kita ngerti, sangat mudah semuanya. Ya, ini dari segi penyuluhan untuk UMKM ya dari Ibu Emma. Nah, kalau Ibu Bunga sendiri pastinya juga ini dengan kerjasama dengan Dinas Perindak pastinya juga lebih mudah ya Ibu dalam menjangkau UMKM yang ada di Jambi ini. Nah, seperti apa kalau dari komunitas Costa Mata sendiri, kayak hal-hal apa yang perlu diriset gitu Ibu dari UMKM ini? Oke, seperti saya sampaikan di awal bahwa riset marketing itu isinya semua statistika, jadi hampir semua ya. Hampir semua ya. Semuanya itu statistika. Jadi tadi kita cek dulu data,
segi keuangannya bisa kita riset keuangannya, kemudian kita riset mungkin prediksi income bisa, itu dengan statistika juga banyak ya tools kami yang bisa membantu untuk prediksi. Kemudian untuk prediksi harga juga bisa, prediksi yang mempengaruhi harga. Jadi makanya tadi kami sampaikan variabelnya itu ada banyak yang bisa kita riset di dalam riset marketing. Hot sekali lah ya istilahnya tuh. Kalau misalkan kita mau membuat suatu riset dari sebuah UMKM itu sudah, kalau kita tampilkan publikasikan di suatu artikel itu sudah seru gitu. Jadi saking banyaknya bisa sampai belasan variabel yang bisa kita bahas, penerapan tenaga kerjanya, kemudian bagaimana pengelolaannya, manajemennya juga bisa dari statistika juga, kepuasan pelanggan juga dari statistika juga mengukurnya, kemudian tadi marketing mix gitu, kemudian dari survei harga, evaluasi kemasannya, evaluasi produk, dari statistika bisa membantu. Itu memang statistika semua. Kalau misalkan itu kan mikro ya, berarti UMKM-nya. Jika misalkan kayak dinas pendidikan butuh makronya, maksudnya kami keseluruhannya kami evaluasi, kami juga bisa analisis cluster, kemudian mengevaluasi yang online seperti Shopee, kemudian Grab, yang platform yang untuk yang ada di Facebook juga ada marketplace sekarang, itu bisa kami evaluasi karena sudah terbuka kan ya marketnya sekarang. Jadi tergantung ini maksudnya mitra kami. Jadi kalau misalkan mitra kami tadi ya maksudnya punya ada kekepoan yang tinggi terhadap UMKM secara makro, insya Allah kami bisa membantu. Secara mikro pun insya Allah kami bisa membantu. Ada di Instagram kami itu, klik aja kontak, di situ ada WA, mau SMS, mau ke email juga boleh. Dan itu juga sesuai dengan, itu ada segmennya juga gitu. Maksudnya mau tergantung budget dari UMKM-nya, kami sangat menyesuaikan. Dan jika kami ada dana, kami memberikan pelatihan gratis kepada UMKM. Kami sebagai konsultannya juga bersedia gitu. Jadi Pastapata, karena kami ada 23 orang nih membernya ya, termasuk founder, pengurus gitu, anggota udah 23 orang sejauh ini dan siap itu untuk terjun gitu. Maksudnya mau UMKM nih, bantu UMKM di misalkan Patuleman misalkan, kita bantu. Tapi kalau mereka maunya belajar, itu juga kami fasilitasi. Kami ajarkan, mau riset marketing pakai software open source, oke, kami ajarkan. Atau ada request software juga boleh, misalkan mau pakai Infuse boleh, SPSS gitu. SPSS sebenarnya tidak disarankan lagi ya karena bajakan ya. Bukan maksudnya kan kami seuzon, ada mahasiswa kami yang mampu membeli SPSS yang berlisensi itu karena dia ada dananya lah ya dari orang tuanya gitu, dari support dari orang tuanya ada gitu. Tapi kan nggak semua, makanya kemungkinan besar yang digunakan yang beredar di laptop itu yang bajakan ya. Nah, kami tidak menyarankan lagi menggunakan SPSS. Mahasiswa kami pun kami sarankan menggunakan JASP aja. Itu mirip dengan SPSS tapi gratis gitu. Maksudnya udah pengembang softwarenya itu membuka donasi, tetapi tidak meminta kita. Kalau kita belum mampu ya gunakan aja dulu. Kalau kita sudah punya dana lebih, sebagai balas budi ya, di suatu saat mungkin di masa depan kita kelebihan uang, silahkan donasi kepada pengembang softwarenya karena sudah sangat membantu dan malahan fiturnya lebih lengkap daripada SPSS. Selanjutnya Ibu ya, sekarang kan juga para pelaku UMKM itu kebanyakan mereka tuh nggak tahu kayak mau ngasih diskon tuh berapa. Misalkan ada nggak sih kayak kenapa diskon 20% lebih menguntungkan dibandingkan diskon 10%. Itu kan perlu dianalisis lewat data sebenarnya ya Ibu. Betul. Ya, itu dari Pastapata sendiri seperti apa sih Bu untuk dapat mengedukasi masyarakat terkait hal-hal kecil seperti itu ya Bu? Bagi sebagian orang kayak itu tuh nggak penting loh. Ya ini saya jawab secara statistika, nanti kita bakal ngelihat Mas pelaku penyuluh yang lebih berpengalaman. Kalau secara logikanya itulah tadi penting riset makro juga. Jadi kenapa kita ketika ketemu, kalau dulu kan bermainnya masih pasar tradisional, agak sulit ya. Penjual-penjual itu terbuka ke kita, misalnya kita ke pasar tradisional atau kita ke rumah-rumah yang ada home industry kayak gitu, itu agak susah juga, kadang mereka tertutup karena nggak mau diganggu gitu. Kalau sekarang kan terbuka di marketplace-nya, itu bisa kita cek ya kalau mereka live, ketika produk yang tersedia kemudian sold out dan lain sebagainya. Ketika kita lihat ini yang memberikan diskon, itu penelitian, makanya butuh kegigihan juga dari statistikawannya. Itu juga saya mengingatkan kepada para statistikawan, jangan malas maksudnya, karena
ketika kita hanya mengandalkan data yang sudah ada tanpa kita yang mencari sendiri, bukan kita yang mengumpulkan, itu risetnya juga jadi agak dangkal gitu. Ketika ingin dalam, misalkan tadi masalah diskon, fokuskan risetnya ke diskon gitu. Dilihat harian gitu ya. Jadi nanti kita bisa memberi masukan untuk mikro. Jadi kan kita menelitinya makro nih ya. Nah, kita beri masukan kepada UMKM menurut penelitian kami seperti ini terkait diskon gitu ya. Dan kami memberikan masukan seperti ini kepada UMKM. Dari Shopee udah di Facebook gitu, ada yang jual TikTok kayak gitu ya. Jadi bisa kita sarankan tergantung platformnya, kan beda-beda ya. Nah, itu makanya statistikawan diharapkan untuk lebih giat lah ya dalam meriset. Jadi bisa memberikan masukan, terutama yang di Kostapata ini aja dulu gitu ya. Menarik sekali ya. Jadi memang harapannya juga UMKM lokal di Jambi ini bukan hanya mengandalkan insting saja, tapi berbasis data. Ini juga untuk kemajuan usaha yang sedang dijalankan. Baik pemirsa TVRI Jambi, jangan kemana-mana, usai jeda kami masih akan kembali menjumpai Anda dalam Dialog Kabar Jambi. Berpanjang sekali pembahasan kita, semoga nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya Ibu. Terakhir untuk Ibu Emma, apa harapan Ibu untuk literasi data khususnya bagi UMKM yang ada di Jambi? Baik, kami sangat bersyukur ya dengan munculnya atau hadirnya Kostapata ini. Kami berharap bisa menjadikan pemahaman kepada IKM kita yang ada di Jambi tadi terkait dengan literasi data, terkait dengan memberikan pemahaman bagaimana strategi tadi terkait harga ya, apakah layak harga ini dijual tinggi apa tidak gitu ya. Itu semuanya kan di statistik mereka mempunyai ilmunya gitu ya. Mudah-mudahan nanti Kostapata itu bisa merambah ke seluruh IKM kami, sehingga nanti IKM kami itu betul-betul memiliki pemahaman terhadap usahanya gitu ya, pada saat ingin memasarkan produknya gitu. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Ibu Emma. Sama-sama. Kita ke Ibu Bunga, apa harapan Ibu untuk peningkatan literasi data khususnya untuk UMKM di Jambi? Baik, terima kasih. Kami sebelum kesini ada beberapa keluhan yang kami dengar, katanya data UMKM di Jambi ini belum rapi katanya gitu. Jadi diharapkan Kostapata tuh PR-nya katanya gitu ya, tolong dirapikan. Sebetulnya tanpa ada kontribusi aktif dari semua pihak, terutama UMKM-nya sendiri sebagai pelaku usaha, itu data yang rapi itu tidak akan terwujud gitu. Satu data pun kalau tidak ada yang ngisi, kosong juga aplikasinya. Jadi diharapkan nanti partisipasi aktif ketika statistikawan itu mendata, tolong dibantu gitu ya. Jadi kami bisa menyajikan data yang lebih baik juga, membantu menambah khazanah, karena BPS sudah punya tupoksinya sendiri untuk menyajikan data yang wow gitu. Jadi kami mungkin menambah-nambah, dan di sini diharapkan UMKM tuh melek juga referensi untuk data itu perlu mereka pahami kan, biar nggak asal ambil tuh ya, kayak tadi ya, pakai insting gitu ya. Jadi dengan adanya data mengambil keputusan ke depannya juga akan lebih bijak gitu, dan kami bisa bantu prediksi juga jika dibutuhkan. Sekali lagi jika dibutuhkan, dan ketika kami mengundang tanpa ada embel-embel apapun, kami memang mengundang untuk ingin berbagi, sharing, itu hadirlah gitu. Kadang-kadang nggak mau hadir loh, udah kita ada fasilitasi beberapa Mungkin nggak kegiatan. tepat sasaran undangannya Mbak ya, kan mungkin mengundangnya lewat pembinanya gitu iya, ya. benar-benar. Nah, mungkin nanti biar kita bisa memberikan pemahaman, karena kan sekarang wajar ya ketakutan ada pada pelaku usaha, karena macam-macam timbul penipuan. Mereka khawatir. Benar, bisa jadi ya. Dan kembali ke moto kami, statistika untuk semua, sains data untuk perubahan. Kami berharap bisa Kostapata ini menjadi komunitas yang animo masyarakatnya sangat baik untuk mendukung kami untuk tumbuh gitu ya, karena kami juga beranjak dari kami sekrenya di Torino D4 itu di tengah-tengah masyarakat. Kami berharap bisa menyatu dengan masyarakat, berbaur lah ya dengan masyarakat. Dan salah satu bentuk kinerja internal kami ini ada buku peduli bencana ya, pendidikan kebencanaan untuk anak dan remaja. Dan ini juga nanti kami akan untuk sekolah pranikah, karena kami juga bekerja sama dengan Ormas Salimah sebagai salah satu materi juga di sini, persiapan jika ada bencana. Mudah-mudahan nggak ada ya. Dan ini kan karena ada bencana di daerah-daerah lain, mudah-mudahan Jambi juga terhindar dari bencana. Setidaknya ini bisa mengantisipasi ketika ada bencana, kemudian pasca bencana mengatasi trauma seperti apa gitu. Dan ini kami berikan kepada TVRI sebagai kenang-kenangan. Terima kasih banyak. Ini hasil karya dari Kostapata. komunitas Kostapata. Iya. Terima kasih banyak.
biasa sekali pemirsa TVRI Jambi. Hari ini kita berbincang bersama Ibu Bunga dan juga Ibu Emma. Jadi kita tahu bahwa statistika atau data itu bukan lagi sesuatu yang rumit ya, tetapi alat yang begitu penting yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang yang dapat menjangkau lapisan masyarakat. Dengan kolaborasi yang tepat dan juga edukasi data yang tepat, harapannya adalah UMKM di Jambi dapat terus tumbuh, berdaya saing dan juga berkelanjutan. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Emma dan juga Ibu Bunga. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi. Akhir kata pemirsa, saya Muhammad Aziza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Dialog Kabar.